Pak, Pak Agam, Pak, Pak, Pak dapat berapa Pak? Pak, buka dikit Pak. Ini adalah puncak kebusukan sistem peradilan yang dijadikan alat kekuasaan. Hukum yang seharusnya menjadi benteng keadilan malah berubah menjadi pedang tajam untuk membungkam pertanyaan warga, sekaligus tameng bagi seorang mantan presiden yang ijazahnya terus dipertanyakan selama bertahun-tahun. Bayangkan, daripada menyelesaikan masalah dengan cara paling sederhana, menunjukkan ijazah asli secara terbuka lengkap dengan verifikasi independen, rezim malah memilih jalur gelap, suap hakim, pasal-pasal karet UU ITE, penangkapan dramatis dan proses hukum yang berlarut-larut, korban demi korban berjatuhan. Dulu Bambang Tri dan Gus Nur dijebloskan ke penjara, kini giliran Roy Suryo dan Dr. Tifa yang dijerat pasal berlapis. Semua demi melindungi satu narasi. Ijazah itu asli, jangan banyak tanya. Ketika kekuasaan takut pada kebenaran, maka yang diserang adalah penyampai pertanyaan. Warga negara biasa yang sah-sah saja mempertanyakan syarat konstitusional seorang calon presiden malah dikriminalisasi. Padahal jika ijazah memang asli, mengapa takut dibuka lebar-lebar di persidangan? Mengapa harus ada dugaan suap kepada hakim? Mengapa korban terus berjatuhan sementara pihak yang dipertanyakan justru terkesan kebal? Justru yang harus dipidana yang dulu gitu. Kasus ini mengungkap dua penyakit kronis Indonesia, oligarki kekuasaan dan pelemahan institusi. 3 hakim yang diduga diamankan karena suap hanyalah pucuk gunung es. Di baliknya ada upaya sistematis untuk mengendalikan narasi, mengintimidasi kritikus, dan memastikan tidak ada celah bagi kebenaran muncul ke permukaan. Roy Suryo dan Dr. Tifa bukan penjahat. Mereka adalah korban dari mesin politik yang tidak mau menghilangkan legitimasi. Legitimasi yang rapuh karena dibangun di atas tanda tanya besar soal ijazah. Sejak lama masyarakat sudah muak. Jika Jokowi benar-benar bersih, tinggal bawa ijazah asli ke pengadilan. Biarkan ahli forensik independen menguji dan selesai. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kegaduhan berkepanjangan, energi bangsa terkuras, dan hukum dijadikan alat balas dendam. Ini bukan penegakan hukum, ini pelecehan terhadap hukum. Rakyat bukan bodoh, mereka melihat pola. Kritik terhadap penguasa sama dengan fitnah, sama dengan penjara. Sementara dugaan pemalsuan dokumen negara untuk merebut kekuasaan sama dengan dilindungi. Inilah bahaya sejati ketika kekuasaan absolut bertemu dengan institusi yang lemah dan mudah disuap. Jika terbukti 3 hakim itu memang menerima suap untuk memenjarakan Roy Suryo dan Dr. Tifa, maka ini bukan hanya kasus korupsi yudisial biasa. Ini pengkhianatan terhadap konstitusi dan rakyat. Indonesia tidak butuh pemimpin yang pandai belusukan tapi takut pada selembar ijazah. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berani bertanggung jawab, transparan, dan tidak menggunakan seluruh aparat negara untuk menutupi kelemahan pribadi. Roy Suryo dan Dr. Tifa harus dibebaskan jika bukti mereka kuat. Sebaliknya, jika ijazah terbukti palsu, maka yang harus dihukum adalah pemakai dan pelindungnya tanpa pandang bulu. Tidak ada kebal hukum di republik ini. Atau memang sudah tidak ada republik, hanya kerajaan kecil yang dijaga oleh suap dan ancaman. Rakyat sedang menunggu kebenaran. Bukan vonis, bukan suap, bukan sandiwara pengadilan. Hanya kebenaran.